15 unit kompetensi. Sebenarnya dari keseluruhan itu 61 sebenarnya. 61 unit kompetensi. Tapi yang akan diujikan di skema level 6 ini, HR Manager itu 15. Untuk yang malam ini saya kebagian sharing dan mempersiapkan Bapak Ibu untuk sukses pada dua unit kompetensi. Yang pertama adalah menyusun SOP, manajemen SDM. Yang kedua adalah menyusun grading jabatan. Jadi ada dua. Oke. Nah, eh, saya ada slide, tapi slide nanti saya perlihatkan mungkin juga tidak semua slide saya perlihatkan. Tapi saya ingin lebih fokus kepada bagaimana Bapak Ibu sukses dalam uji kompetensi. Karena ternyata sertifikasi versi Indonesia ini ya, basisnya yang utama portofolio. Sehingga teman-teman dosen yang mau sertifikasi dan tidak pernah jadi praktisi, sedikit mengalami kesulitan. Karena portofolionya mungkin agak kurang. Ya. Apalagi belum pernah pegang jabatan praktisi HR di kampusnya. Ya, tadi siang juga ada ya dokter dari Unpar itu berminat juga. Kebetulan saya kan di Perhimpunan Manajemen SDM, beliau anggota ya. Beruntungnya beliau itu memberi konsultasi gitu, ke perusahaan. Jadi ada lah portofolionya gitu ya. Bisa gitu kalau dosen pernah ngasih consulting itu agak-agak lumayan. Nah, pasti ada portofolio. Jadi basisnya portofolio, tapi bukan satu-satunya sebenarnya portofolio itu. Ya, syukur-syukur Bapak Ibu udah punya semua itu di perusahaan portofolionya. Terutama kan menyangkut dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen, data-data, di mana kita terlibat langsung. Itu adalah portofolio yang paling otentik ya, karena kita adalah pelaku ya. Tapi kalau teman-teman dosen bisa ya, kalau ngasih konsultasi masih penting karena dia pernah bantu perusahaan bikin sesuatu, ya kan? Bikin struktur, rumusan strategi, job desk, whatever lah, performance management. Umumnya di seputar itulah program-program konsultasi. Ya. Nah, jadi kita akan coba maksimalkan portofolio. Ya. Mudah-mudahan ada di Bapak Ibu. Kalau enggak ya bikin aja, bikin jadi semacam apa? Konsep, konsep ya. Nah, paling nanti kan untuk meyakinkan asesor, ya kita harus bisa jelasin bahwa konsep itu begini. Ya. Nah, terutama untuk unit kompetensi yang pertama ini di malam ini tuh menyusun standar operating procedure atau SOP dari manajemen SDM itu boleh dibilang itu core-nya portofolio. Ya, kelihatannya ini core-nya portofolio. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak sih SOP manajemen SDM? Ya. Nah, kalau kita ambil secara makro aja dulu atau secara global ya. Setidaknya ada dua fungsi. Bukan dua, tujuh ya. Ada tujuh fungsi di dalam manajemen SDM. Bolehlah sambil dicatat juga boleh. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja, perencanaan SDM. Ada apa aja sih di dalamnya? Di dalamnya itu ada yang namanya, kalau untuk menghitung kebutuhan SDM, ada analisis beban kerja. Ya, mungkin kemarin dibahas sama Pak Tri ya. Nggak tahu udah nyampe belum, atau mungkin pertemuan berikutnya kali ya. Analisis beban kerja untuk menentukan jumlah orang yang dibutuhkan. Ya. Yang kedua adalah analisis angkatan kerja. Apa sih bedanya? Kalau analisis beban kerja untuk menentukan demand, kebutuhan, ya. Kalau analisis angkatan kerja untuk menentukan supply. Kita sekarang punya berapa? Nah, itu ya yang dimaksud analisis angkatan kerja. Jadi kalau menyangkut formasi, formasi orang, itu analisis beban kerja. Kalau menyangkut aktual headcount yang kita punya, ya itu analisis angkatan kerja. Nah, yang ketiga adalah analisis jabatan. Ya, analisis jabatan adalah proses
pengumpulan data dan informasi sehingga kita bisa menyusun dokumen yang namanya uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Nah, melakukan itu semua kan ada SOP-nya, dong, harus dibikin SOP. Ya kan? Tata caranya bagaimana. Nah, itu yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Yang kedua adalah pengadaan tenaga kerja atau pengadaan SDM. Ada apa aja sih di dalamnya? Di dalamnya ada yang namanya rekrutmen, seleksi. Seleksi secara konvensional terbagi dua, yaitu tes dan wawancara. Ya, yang utama. Kemudian ujung daripada seleksi adalah penempatan, placement. Kemudian untuk membantu karyawan baru cepat menyesuaikan diri, kita harus melakukan yang namanya orientasi dan onboarding. Ya. Nah, itu semua harus ada tuh SOP-nya. Ya, itu yang kedua ya, pengadaan SDM. Yang ketiga, pengembangan SDM. Ada apa aja sih di dalam? Di dalamnya ada yang namanya penilaian dan pengelolaan kinerja. Ya, atau dibalik, pengelolaan dan penilaian kinerja. Ya. Kemudian ada penilaian kompetensi. Ya. Kemudian ada analisis kebutuhan pelatihan. Populernya disebut TNA, ya, Training Needs Analysis. Ya. Kemudian ada apa lagi? Eh, Perencanaan karir. Ya, itu lingkupnya lingkup pengembangan SDM. Ya, itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, kompensasi dan benefit. Kalau istilah baru sekarang yang sering banyak dipakai, terutama di SKKN ini, remunerasi. Remunerasi. Jangan ketukar sama renumerasi. Itu dua binatang berbeda. Ya. Ada remunerasi. Renumerasi itu sering banyak yang keseleo lidah itu. Ya. Sama aja kayak keseleo lidah insentif dengan intensif. Ya. Gitu. Ketukar-tukar kayak gitu ya. Yang kita maksud adalah remunerasi. Ya. Bukan renumerasi. Di dalamnya adalah eh, terutama pengupahan, ya, kesejahteraan karyawan, tunjangan-tunjangan, imbalan lah, imbalan. Kalau teknisnya mah payroll, ya ada teknisnya itu payroll. Itu yang keempat ya, keempat. Yang kelima adalah integrasi. Ya. Integrasi di dalamnya ada apa? Itu kita bicara tentang terutama sih hubungan industrial, ya. Hubungan industrial. Bagaimana mengelola hubungan kerja dan hubungan perburuan. Kemudian bagaimana kepemimpinan, ya. Bagaimana eh, menumbuh kembangkan engagement dari karyawan, rasa ikut memiliki. Integrasi kan maksudnya adalah bagaimana supaya individu dengan perusahaan itu terpadu. Ya, tidak cuek-cuekan aja, harus harus benar-benar terintegrasi. Kemudian yang keenam adalah pemeliharaan, pemeliharaan SDM. Ya. Jadi bagaimana supaya SDM kita ini fisiknya, mentalnya, lahir dan batinnya itu tetap optimal. Ya. Nanti masuk di dalamnya itu mengenai apa misalnya? Misalnya mengenai motivasi. Ya, bagaimana motivasinya supaya tetap oke. Ya, tetap tetap antusias. Kemudian kalau secara fisik kita bicara apa? Keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Ya. Kemudian kalau terjadi sesuatu risiko misalnya ya. Nah, itu nanti larinya kepada BPJS. BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Ya, itu masuk di situ. Ya. Terakhir yang ketujuh adalah terminasi atau pemisahan. Ya, ya kan orang kerja ujung-ujungnya kan PHK, ya kan PHK putus hubungan. Ada banyak sebab PHK itu bisa pensiun, ya, bisa karena meninggal, bisa karena sebab lain.
Atau bisa sebabnya habis kontrak. Bisa aja kan. Nah, jadi kalau bicara fungsi-fungsi dan proses-proses SDM, kurang lebih itulah gambar besar. Ya, ada 7 ya. Perencanaan, pengadaan, pengembangan, ya, kompensasi and benefit atau remunerasi, integrasi, pemeliharaan dan pemisahan. Kebayang nggak tebalnya seperti apa tuh SOP-nya? Nah, udah kayak disertasi doktor tuh. Udah kayak tesis tuh, ya. Bisa ratusan halaman. Jangan jauh-jauh lah. Bapak Ibu yang perusahaannya sudah menerapkan ISO 9000, ada yang sudah menerapkan ISO 9000. Tebal apa tuh dokumen mutunya? Tebal kan? Ya, itu. Tebal. Ya. Dan kalau di tempat Bapak Ibu sudah menerapkan ISO 9000, setidaknya udah punya 2 SOP, rekrutmen dan training. Betul nggak? Ya, itu bisa dipakai. Nggak usah mikir lagi, itu aja pakai. Gitu. Ya. Apalagi masih hidup tuh sertifikatnya. Berarti kan memang dipertahankan terus, dipelihara terus kan prosesnya. Ya. Nah, cuma sekarang gimana kalau kita belum selengkap itu SOP? Portofolionya masih terbatas. Sebenarnya kalau kita lihat, yang memiliki itu semua itu hanya perusahaan menengah besar. Yang manajemennya udah rapi, udah lengkap deh. Ya. ISO plus plus lah, kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, perusahaan-perusahaan menengah kecil gitu, setidaknya minimal 3 lah SOP harus ada. Karena ini penting. Pertama adalah rekrutmen. Betul nggak? Pasti. Mau sekecil apapun perusahaannya, sekalipun UMKM, ya harus ada aturan main rekrutmen. Kalau enggak nanti orang yang masuk sembarangan aja gitu. Nggak jelas. Gitu. Ya nggak? Hati-hati loh memasukkan orang itu ke dalam organisasi itu. Orang macam apa? Ya kan? Nah, yang kedua apa? Yang kedua yang memang itu risikonya juga gede karena nyangkut duit yang berputar. Payroll, ya, payroll itu. Tiap bulan kan kita bayar orang. Harus dihitung upahnya, lemburannya dan lain. Jangan salah, ya. Jangan banyak penyimpangan. Harus jelas aturan main. Sehingga mudah mengukur menyimpang atau tidaknya kan harus punya pembandingnya. Apa pembandingnya? SOP. Ya kan? Ya kita nggak bisa bilang ini Anda tuh melakukannya benar apa kagak ya nggak ada SOP-nya. Pembandingnya apa dong? Kalau nggak ada SOP-nya. Ya. Yang ketiga apa? Pembinaan ST. Ya. Hampir nggak ada lah karyawan yang nggak pernah ditegur karena melanggar aturan itu. Ya. Dan itu kan harus ada aturan mainnya. Misalnya ya teguran, peringatan, ya. Sampai kemudian mungkin terpaksa ada yang harus di PHK. Kan harus ada aturan main. Kalau enggak nanti suka-suka. Betul nggak? Nah, jadi kalau menurut saya minimal, jadi ini juga tugas portofolio untuk nanti di-upload di web kita, yaitu tolong buat SOP minimal 3. Ya. SOP tentang rekrutmen, pengadaan, ya. Kedua tentang pengupahan. Yang ketiga tentang pembinaan karyawan. Ya. Syukur-syukur ditambah satu lagi, SOP tentang pelatihan. Ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan ISO 9000, setidaknya tadi saya bilang udah punya 2 tuh. Apa? Rekrutmen dan training. Karena itu diwajibkan di dalam klausul ISO 9000. Yang lainnya nggak wajib. Ya. Karena di dalam ketentuan ISO itu, bahwa semua jenis pekerjaan yang mempengaruhi mutu secara langsung harus dipastikan bahwa pemegang pekerjaan itu
kompeten. Nah, kompeten apa enggaknya kan itu pintu masuk pertama kan rekrutmen. Betul nggak? Orang macam apa yang kita masukkan ke dalam perusahaan kita? Kedua, kalau terjadi gap kompetensi atau kekurangan keterampilan, maka kan jalan keluarnya atau solusi pelatihan. Maka orang harus dilatih untuk memastikan bahwa dia memiliki skill yang dituntut oleh pekerjaan itu. Sehingga bisa menciptakan produk perusahaan yang bermutu sesuai standar mutu yang kita tetapkan. Kurang lebih gitu sebagai pembuka. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kayaknya lebih tajam kalau diskusi. Silahkan Bapak Ibu. Voice saja langsung. Silahkan. Selamat malam Pak Dadang. Selamat malam. Ya, Pak Ori, silahkan Pak Ori. ya. Jadi izin bertanya nih Pak. Di Ya. perusahaan kami kebetulan juga sudah menerapkan ISO 9001. Ya. Namun kalau misalnya dibandingkan dengan apa yang Bapak paparkan tadi, masih terdapat sih Pak beberapa SOP yang tidak ada. Sebagai contoh ini mengenai pengupahan, terus terang kami juga belum punya Pak, hanya berdasarkan pengalaman apa namanya dari tahun ke tahun ya itu yang kami lakukan prosesnya dan tidak kami tuangkan di dalam bentuk apa namanya SOP itu tadi. Eh, apakah untuk pengupahan ini sebenarnya dari apa namanya Pak, ini wajib atau tidak? Kalau dari ISO tidak diwajibkan, Pak. Ya. Tapi mestinya itu adalah satu kebutuhan. Jadi ini bukan masalah wajib tidak wajib, Pak. Butuh nggak? Bapak butuh nggak bahwa aturan main pengupahan itu ada kepastian gitu. Apalagi itu duit berputar gede di situ, Pak. Kalau aturan main nggak jelas, berisiko nggak? Ya, kayak kita butuh makan kan nggak diwajibkan makan sebenarnya. Kalau nggak mau makan ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan butuh, Pak. Ya. Nah, jadi yang utama sih sebenarnya masalahnya adalah parameternya adalah kalau bicara regulasi itu kewajiban, Pak. Regulasi ya. ISO 9000 kan itu regulasi sebuah sistem. Ya, kalau nggak ngikutin kan sertifikatnya dicabut, Pak. Betul nggak? Nah, tapi di luar itu kan kita tidak bicara wajib nggak wajib. Organisasinya perlu nggak? Bahwa ada satu aturan yang harus dibikin tertulis, dipahami oleh semua orang dan dilakukan dengan efektif. Saya ambil contoh ginilah Pak ya. Ini sering saya cerita contoh ini. Di rumah kita yang mungkin penghuninya nggak banyak ya. Perlu nggak di toilet itu ada tulisan sesudah buang air wajib disiram. Perlu nggak Pak tulis itu? Ya. Kayaknya nggak ya. Betul nggak? Tapi kalau di WC umum, perlu nggak? Di mana siapapun bisa masuk. Ada yang aware terhadap kebersihan, ada yang enggak. Ada yang apik, ada yang jorok seorang tuh. Betul nggak? Nah, itu yang saya maksud bahwa sebuah proses perlu dituliskan nggak? Tergantung. Kita butuh nggak? Gitu. Nah, cuma kalau pemikiran saya, pertama ya, kenapa menurut saya rekrutmen, kemudian payroll, pengupahan, dan pembinaan SDM itu menurut saya harus jadi prioritas. Pertama, Bapak berani nggak ambil risiko? Aturan main orang yang masuk ke perusahaan kita itu nggak jelas. Sehingga siapapun bisa masuk. Termasuk orang-orang toksik bisa masuk. Orang-orang tidak kompeten bisa masuk. Mereka bukannya nggak bantu kita, Pak. Bikin kita susah. Kenapa jadi bikin susah? Ya karena kita sendiri nggak jelas aturan mainnya. Bagaimana proses itu harus dihandle. Betul nggak? Jadi ini bukan masalah wajib tidak wajib. Perlu nggak? Nah, gitu ya masalahnya. Kedua, payroll. Bapak punya karyawan 1.000 orang.
Ya, taruhlah rata-rata gaji per orangnya 4 juta sebulan. Berarti itu bicara pertaruhan berapa, Pak? Sebulan. 4 miliar. Apa uang 4 miliar itu nggak mau kita jagain gitu, supaya akuntabel gitu. Salah satu syarat akuntabel kan aturan mainnya dulu harus jelas gitu. Ya nggak? Kenapa sih ini digaji sekian, itu grade-nya berapa? Kenapa ini orang dibayar lembur? Dokumen pendukungnya apa? Verifikasinya bagaimana? Betul nggak? Ya, orang dinas luar itu berapa hari sih? Gitu. Jangan sampai dinas luarnya yang benernya 2 hari, klaimnya 7 hari kan gitu. Ya, bahkan yang sudah punya aturan main pun masih bisa dimainkan, Pak. Apalagi nggak punya aturan main. Kan orang kalau kalau dinyatakan bersalah, dia akan tanya kesalahan saya apa, aturan mana yang saya langgar. Terus kita nggak ada aturannya. Kalau udah situasinya kayak gitu, kita jadi kayak orang blon lah, gitu. Betul nggak? Nah, itu problemnya di situ, ya pengupahan. Ketiga, pembinaan. Kenapa menurut saya itu prioritas? Bapak jamin nggak bahwa semua orang di tempat kita itu semuanya baik gitu? Orang sudah bilang mah balalager lah gitu ya, baik. Nggak yakin kan? Ya, kadang ada yang rajin bolos, telat ya, kerja saya enaknya. Gitu. Ya, nah kan harus ada aturan. Nah, kalau ada aturan yang dilanggar oleh mereka, tentu kan kita harus melakukan pembinaan, dipanggil, ya diberi teguran, mungkin diberi nasihat. Ya, bukan mau sekedar mau hukum sih, sebenarnya kita mau mendidik sih sebenarnya ya. Jadi bukan hanya sekedar lu salah lu dihukum, enggak. Tapi bagaimana kita mendidik mereka supaya mereka menjadi SDM-SDM yang berkualitas, yang unggul, yang bertanggung jawab. Kan. Itulah perlunya aturan main pembinaan. Ya. Nah, nanti itu kan berkembang, Pak. Nanti mau sebanyak apa sih SOP yang harus disusun, ya tergantung kebutuhan. Misal, tiba-tiba kita kepikir, iya ya, kita tuh kalau naikin gaji orang itu cuma pakai penerawangan gitu. Dan yang memutuskan top management, karyawan 3.000 orang. Jadi yang menentukan presiden direktur. Pertanyaannya, presiden direktur hafal nggak 3.000 orang itu kerjanya gimana? Ada nggak satu mekanisme, satu sistem yang membantu supaya penilaian itu objektif? Nah, muncullah kebutuhan yang namanya sistem performance management, performance appraisal. Betul kan? Ya. Jadi memang kadang ya munculnya kebutuhan SOP ini, SOP itu adalah sifatnya evolutif. Evolutif. Kecuali kalau kita mau mengadopsi sistem tertentu. Misalnya ingin dapat sertifikat tertentu. Sertifikat ISO, mau nggak mau kan? Rekrutmen training dipaksa tuh. Kalau nggak bolong misalnya, nggak akan lulus tuh. Nggak akan dapat sertifikat. Betul nggak? Atau ada sertifikat yang disebut social responsibility atau social accountability. Dulu namanya seri SA 8000. Mungkin pernah dengar ya. Ya, itu lebih kepada social compliance itu. Sejauh mana kepatuhan kita pada regulasi ketenaga kerjaan. Itu diaudit itu. Ya, dari mulai aturan main. Wah, itu payrollnya banyak gitu. Payroll melulu itu ya. Remunerasi banyak banget. Karena menyangkut hak-hak karyawan di situ. Banyak banget. Ya. Nah, jadi pertimbangannya itu sih sebenarnya. Jadi dari tadi kan saya bilang ada 7 fungsi. Ya. Satu fungsi kan beranak pinak gitu. Betul nggak? Beranak pinak banyak banget. Ya, pengadaan SDM aja. Dari mulai rekrutmen, seleksi, tes dan wawancara, penempatan, ya, probation, orientasi dan onboarding, ya itu kan masing-masing yang saya sebutkan itu adalah satu SOP. Ya. Jadi bisa saja satu fungsi itu minimal 3 sampai 5 itu, subnya itu. Ya. Jadi kalau 7 kali 5 aja, nah 7 kali 5 ya, 7 fungsi,
Masing-masing fungsi punya anak 5 sub. Udah 35 SOP itu. Ya kan? Udah 35 SOP. Ya, di tempat saya sampai kepada misalnya prosedur pasang iklan tuh dibikin SOP. Ya, misalnya saya mau bikin iklan lowongan kerja, dibikinin SOP. Caranya gimana? Langkah-langkah. Dari mulai kita ajuin draft iklan sampai kemudian tagihan iklan masuk kita bayar itu sampai gitu. Ya, ujung ke ujungnya sampai kayak gitu itu dibikin. Ya. Tapi kalau nggak merasa nggak perlu, merasa nggak perlu diopenin, nah gitu ya, merasa nggak perlu dikendalikan, ya biarin aja. Kayak di rumah, di toilet, kan kayaknya nggak perlu tuh dipasang pengumuman di toilet. Setelah buang air wajib disiram, karena orangnya juga sedikit dan sudah pada tahu, ya nggak perlu kan, nggak perlu, nggak ada kebutuhan. Gitu. Tapi kalau di WC umum, kalau nggak dipasang, dipasang aja banyak yang melanggar kok, apalagi nggak dipasang. Nggak masuk ya kalau kita tinggal di pinggir jalan rame gitu, garasi kita di situ, ya selalu kan harus pasang itu. Mohon tidak parkir di depan garasi. Tetap aja ada yang parkir. That's the problem, Pak. Jadi kalau pertanyaan apa ya dasarnya mandatori yaitu regulasi, Pak ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya adalah kebutuhan. Kita butuh nggak mengatur suatu proses secara lebih lebih presisi gitu ya, tertulis ya sehingga nanti mudah mengukurnya apakah itu comply atau tidak, apakah itu efektif atau tidak. Begitu Pak Ori ya kalau pandangan saya begitu. Silakan mungkin mau dikembangkan lagi diskusinya atau ada yang lain. Selamat malam Pak, Ugan Pak. Malam, silakan Pak Pak, Ugan gimana Pak? kebetulan saya dari Garmen tapi kecil nih Pak. Ya, dari ngelihat background Bapak sih kayaknya seperseribunya kali ya. Wah, enggak juga lah. Dari Kami, Kuningan Pak ya? kami Kuningan Pak, Kuningan Pak, Ya, perusahaan baru dari 2022. ya, Detail kami ya. mendirikan Garmen dari awal puluhan karyawan, sekarang 250 Pak. 250. Alhamdulillah berkembang lah ya. Seperti itu. Betul. Oke, Pak. Eh, Pertanyaannya gini mungkin nih, Pak. SOP, alur proses, ya mungkin dibakukan harus ya, Pak ya? Ya, Harus ya. Nah, di harus. saat di saat benturannya dengan prerogatif, Pak. Hak prerogatif. Hak prerogatif pimpinan. Contohnya apa, Pak? Contoh kasusnya gimana, Pak? Eh, Saudara ya pimpinan mungkin, Pak, direkrut, dititipkan. Ini wajib masuk ya. Oh, Nah, sampelnya gitu deh, Pak. Sampelnya. Tapi salah saya pengen klasik. kacamatanya saya pengennya lebih luas ya, lebih Hmm, luas. Eh, Solve problemnya, aturan main yang sudah dibuat, alur yang sudah dibakukan, diketahui bersama, dihadapkan dengan masalah klasik seperti ini, solve problemnya menurut Pak Dadang seperti apa gitu, Pak? Apakah SOP baru atau seperti apa? Seperti itu, Pak. Terima kasih. ya. Jawaban gampangnya begini. Setiap orang punya hak untuk memperoleh pekerjaan. Mau saudaranya bos ataupun bukan. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Pertama, setiap orang punya hak untuk memperoleh pekerjaan. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Kan selalu begitu ya. Promosi-promosi. Ada tulisan kecil di bawah. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya kalau kita bicara penerimaan pegawai? Ya, dia harus dinyatakan memenuhi syarat sesuai persyaratan jabatan. Artinya, dia harus mengikuti prosedur penilaian atau seleksi. Begitu. Bagaimana kalau misalnya
pimpinannya sendiri yang kemudian minta ini dikecualikan. Nah, gitu kan masalah. Ya nggak apa-apa, bikin aja satu memo, tanda tangan beli. Jadi kalau kelak suatu waktu di waktu mendatang terjadi satu masalah, jangan sampai kita yang kelihatan blow on gitu aja sih sebenarnya. Tinggal tunjukkan memo itu Pak, gitu ya. Jadi yang membuat orang ini masuk tuh ini, gitu. Memonya ini, jangan hilang tuh Pak. SOP Ya baru kan jangan Pak. perusahaan keluarga, gimana? Betul. SOP Gimana Pak? baru perlu dibuat. SOP baru Jangan perlu dibuat, dibuat. jangan dibikin pengecualian. Nanti semua minta pengecualian Pak. Gini Pak, saya cerita sedikit ya. Dulu saya belajar ya, punya mentor. Seorang perwira dari psikologi angkatan darat. Di perusahaan saya yang pertama. Kolonel ya. Psikolog lulusan Jerman. Itu udah senior. Dia adalah orang yang terlibat di dalam penerimaan Taruna Akabri, Pak. Dia cerita. Banyak kasus katanya. Taruna Akabri meninggal dalam pendidikan. Di hutan. Dan sebenarnya dari awal kami, tim seleksi dari psikologi angkatan darat sudah memperingatkan. Orang ini tuh tidak bisa jadi tentara. Tapi kenapa masuk? Beliau cerita, kalau lagi penerimaan Taruna Akabri ya, itu surat sakti, memo yang datang dari para jenderal itu setumpuk, Pak. Jadi kalau udah kayak gini, kasus Bapak Ugan itu nggak ada apa-apanya, Pak. Pak Ugan nggak sendirian, gitu. Ya, kalem aja, Pak. Harusnya kan kalau TNI lebih profesional ya. Nah, kenyataannya juga kan saya dengar sendiri itu dari orang dalam kok. Ya. Nah, tapi kan mereka juga pinter dong. Ya, ya karena itu kan akhirnya perang bintang tuh. Ya, kuat-kuatan tuh, Bang. Antara bintang 1 sampai bintang 4 tuh. Ya nggak? Ya ini ada orang-orang yang sebenarnya sih sebenarnya tidak tidak suitable untuk jadi tentara. Ya. Mungkin lebih cocoknya jadi guru misalnya ya atau jadi jadi apalah orang-orang sipil gitu. Dipaksakan jadi tentara. Ya. Makanya kan banyak juga orang-orang yang pegang senjata tapi ternyata tidak kompeten mengendalikan senjata. Betul nggak? That's the problem. Ya. Nah, di tempat saya ada nggak? Ada. Tapi saya selalu berusaha, kalaupun orang itu masuk dulu, ya selalu saya. Tapi untungnya kalau saya punya bos sih sebenarnya mereka dia mengerti cara berpikir profesional itu ya. Ya masuk aja dulu katanya, nanti dia tetap ikut psikotes. Tuh, ya, ya, ya untungnya sebagian besar sih ternyata masih bisa disarankan hasil psikotes. Ya, kalau enggak kan nanti yang membuktikannya adalah waktu, waktu yang membuktikan. Ya. Ada beberapa yang misalnya dari hasil pemeriksaan psikologinya dinyatakan kurang dapat disarankan. Tapi dengan berbagai pertimbangan, ya, misalnya kepentingan mendesak di lapangan, misalnya. Itu klise, Pak. Ya, di mana-mana itu tipikal kayak gitu. Urgensi. Ya, it's okay. Saya minta manajernya bikin memo, tanda tangan direksi. Ya, tapi kita jelasin orang ini kenapa nggak kita saranin, ini kelemahannya, PR-nya apa. Anda sebagai manajer harus ikut tanggung jawab. Jadi, ini perlu ada dialog, Pak. Ngobrol, Pak. Jadi para atasan itu jangan pengennya terima beres, yang penting kemauannya dipenuhi, tapi nggak mau tanggung jawab gitu Pak. Ya harus tanggung jawab dong, kan lu yang mau. Ya, dari perspektif kita sebagai ahli ya sumber daya manusia, ya kita juga pakai ilmu kok ngetes orang itu nggak sembarangan. Orang-orang yang boleh ngetes itu kan minimal S2 itu, nggak sembarangan itu, dan harus punya izin praktek ya. Bukan beli buku psikotes di Gramedia terus dipakai, enggak itu. Ya kita profesional kerjanya. Ya, gitu. Ya.
Jadi memang menurut saya sih sebenarnya orang HR itu harus punya wibawa akademik, ya, wibawa kepakaran. Kalau enggak kita kayak jadi orang blow on terus kita di perusahaan, ya. Makanya uji kompetensi yang kayak gini tuh penting, Pak. Saya kira nggak banyak tuh pekerjaan di perusahaan itu yang wajib sertifikasi seperti HR manager. Betul nggak? Ya. Ada sih yang lain tuh, misalnya operator forklift, itu kan harus eh, certified, ya. Boiler, ya kan? Tapi manajer produksi ada nggak? Belum ada. Bukan nggak ada sih. Ada SKKNI-nya, tapi belum diwajibkan. Jadi kalau menurut saya sih, kenapa pemerintah mewajibkan pengelola SDM itu harus certified? Menurut saya ada bagusnya. Supaya orang tahu bahwa pegang jabatan ini tuh nggak sembarangan loh. Istilah nama kalau supir mah harus punya SIM gitu. Ya nggak bisa seenaknya. Gitu ya. Saya kira gitu Pak. Untuk pertanyaan Pak Ugan itu. Ya. Boleh dikembangkan lagi diskusinya Pak. Silakan Pak Nur Sodik. Pak, mau kembali lagi ke SOP pengupahan ini, Pak. Ya, Oh, kira-kira untuk SOP pengupahan apa ini, Pak ya? suaranya kemana? Poin-poinnya. Gimana, Poin-poinnya, Pak? ya, nah, oke. Poin-poinnya apa aja kira-kira, Pak? Apakah sekedar proses payroll-nya? Atau mulai dari Kalau kita berangkat dari yang diwajibkan oleh peraturan, Pak, itu pertama yang diwajibkan itu adalah kalau upah, Pak? eh, penyesuaian upah. Penyesuaian upah karena misalnya ada upah minimum baru, Pak. Nah, kan wajib kan? Harus ada. Kedua adalah struktur skala upah, Pak. Yang utama itu dua. Karena ada unsur apa ya? Kewajibannya. Ada unsur normatifnya di dalamnya. Yaitu penyesuaian upah. Karena kenaikan upah minimum. Ya. Yang kedua adalah mengenai penyusunan dan pelaksanaan struktur dan skala upah. Yang lainnya kalau dibikin lebih bagus, Pak. Ya, kalau nggak dibikin pun nggak bisa dibilang melanggar gitu, karena tidak diwajibkan. Ya, tapi kalau bicara seperti struktur skala upah itu diwajibkan kan, perusahaan harus ada punya. Kalau nggak itu nggak bisa memperpanjang PP atau PKB, Pak. Karena pada saat mengajukan perpanjangan PP PKB itu diwajibkan memperlihatkan struktur skala upah. Aturan mainnya begitu gitu bunyinya gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau harus bikin kan struktur skala upah. Gitu Pak. Jadi dari sekian banyak item itu ada yang memang sih diwajibkan gitu, tetap ada juga yang artinya gini, ada yang fardu ain, ada yang sunnah Pak gitu. Gitu ya. Ya. Kalau yang fardu ain kan berarti memang mutlak kita harus dibikin gitu. Kalau 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 nggak diwajibkan ya berarti itu mah prefer aja lah. Kalau kita bikin lebih bagus. Gitu Pak Nur Sodik. Siap, siap, Pak. Makasih. Silakan mungkin bisa dikembangkan lagi diskusi. Mohon maaf ini tuh saya agak batuk nih, awet banget nih, lagi musim di mana-mana. Ada yang lain silakan. Ini suara ibu-ibunya belum kedengaran ini. Mbak Elsa, Bu Maria belum kedengaran suaranya. Silakan ada yang mau dikomenin barangkali ditanyain boleh. Ya Pak, dengan Silakan. Elsa Pak. Gimana, Mbak Elsa? Eh, ya karena perusahaan tempat saya bekerja ini masih startup ya Pak. Memang belum ada yang namanya struktur skala upah gitu. Jadi karena saya juga baru bergabung itu di bulan eh, Mei tahun ini, perusahaan sudah berjalan sekitar 2 tahun. eh, Jujur aja untuk membuat struktur skala upah dengan salary yang sudah ada saat ini saya masih agak bingung gitu Pak. Jadi dari
job level yang satu ke yang lain itu terlalu loncat jauh gitu, atau ada Hmm, yang mungkin sebenarnya job levelnya sama tapi ya salary-nya nggak jauh juga gitu, kayak gitulah. ya, ya, Heeh. ya lumayan PR-nya. Iya Tapi Pak. bagus, Mbak Elsa buat latihan kan, buat latihan. Ya, ya Tenang makanya aja. sekarang saya mau buat itu jadi supaya Hmm, nanti eh, kalau ada rekrutmen kita sudah ada patokannya gitu loh Pak. ya betul. Memang itu Mm-mm. manfaatnya itu kan supaya nggak Iya, suka-suka kan itu. Jangan sampai nanti betul. itu ada jenderal bergaji kopral dan ada kopral bergaji jenderal kan gitu, konyol kan gitu ya. Sudah terjadi sih Pak. Sudah terjadi. Itu kan kekacauan namanya. Kekacauan namanya itu. Sudah jadi tidak adil kan sebenarnya. Ya nggak? Iya. Ya. Pengupahan yang baik dan benar itu kan pertama adil. Ya, adil itu ajasnya adalah equal pay for equal job. Ya. Yang pertama itu adil. Yang kedua adalah motivatif. Bisa membuat orang selalu bersemangat untuk berprestasi. Ya. Yang ketiga itu kompetitif. Jadi minimal sama dengan rata-rata pasar lah. Ya. Supaya jangan sampai karyawan kita selalu tergoda lihat warung sebelah gitu ya. Itu perlunya kompetitif ya. Dan yang keempat adalah mengikuti aturan yang compliance. Jadi sebenarnya prinsip manajemen pengupahan itu aja kan cuma empat ya. Adil, motivatif, kompetitif, dan compliance. Mematuhi terutama yang normatifnya itu yang fardu ainnya itu ya, yang wajibnya. Tidak semua hal kan ketentuan itu sifatnya wajib. Ada yang sifatnya adalah eh, preferensi saja gitu ya. Lebih bagus kalau dilaksanakan, tapi kalau belum dilaksanakan juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ya. Alam aja, Maelsa kan yang penting kita belajar terus tuh. Ya, nggak semua orang lo ikut ke apa BIMTEK kayak gini. Tuh. Ada yang ngerasa nggak perlu gitu ya. Tapi kalau menurut saya, apalagi yang misalnya masih jauh ke usia pensiun gitu, perlu kalau menurut saya. Karena masih punya peluang karir, betul nggak? Ya. Guru saya Dr. Ruki itu usia 83 masih ikut sertifikasi itu tahu nggak? Ya bareng saya itu untuk level 7 GM itu. Padahal dia tuh terakhir direktur direktur SDM Mercedes-Benz itu tahun 97. Pensiun dari situ. Usia beliau 58 waktu itu. Sekarang beliau usia udah 83. Masih belajar. Masih belajar juga sertifikasi untuk eh yang security itu manajemen security itu gada utama, gada utama. Itu kan kalau kita jadi manajer security harus punya sertifikasi. Gada utama. Ya, 13 juta itu biayanya. Training sama ujian. Ya. Tapi karena beliau itu ada masuk sebagai komisaris di perusahaan outsourcing. Ya. Diwajibkan itu. Jadi kalau Anda perusahaan outsourcing ngelola security, itu wajib punya itu. Ya, sertifikat gada utama. Itu. Kalau anggota biasa kan gada pertama kan. Gada pertama, muda, madya, utama. Kan. 4 level. Itu di antara. Oke, ada yang lain? Bu Maria, belum ada pertanyaan, Bu Maria? Belum dulu, Pak. Kalau Belum. ya, company kita kasusnya sama sih. Sama seperti Iya. Elsa ya. Perusahaan Hmm. startup. Jadi gaji jomplang Pak, terutama untuk divisi yang langsung terkait sama teknologi gitu Pak. Itu gajinya tinggi sekali itu Pak. Oh, Nah itu gimana tuh kesannya Pak? jadi diskriminatif. Untuk- Ya, sebenarnya sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dengan, ya, namanya topiknya masuk ke topik kedua ini, grading jabatan. Masuk ke unit kompetensi yang kedua. Ya, sebelum ke Ya Pak. situ saya sharing dulu nih materinya ya. Nah, ini menyusun SOP ya. Udah muncul.
Nah ini. Nah ini saya perlihatkan nih slide yang ini tuh ada satu istilah yang dalam SKKN itu penting, namanya KUK. Nah ini yang KUK. Nah, apa sih KUK itu? Kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja. Itu ada di dalam SKKNI, ya. Jadi nanti asesor itu menguji kita itu patokannya ini, kriteria unjuk kerja. Jadi, nah, ini poin pentingnya justru ya. Untuk unit kompetensi menyusun SOP, manajemen SDM itu, kita harus bisa melakukan 5 hal ini. Ya, pertama, nih, tujuan dan strategi fungsional, kebijakan SDM, proses bisnis, dan pihak terkait diidentifikasi untuk penyusunan SOP. Jadi sebelum menyusun SOP itu, kita harus pelajari dulu tujuan dan strategi fungsional SDM-nya seperti apa. Kebijakan manajemen SDM-nya seperti apa. Proses bisnisnya, dan pihak yang terkait. Jadi di dalam rangka ngelola SDM itu kan kita nggak kerja sendiri, betul nggak? Pasti terkait dengan pemilik proses yang lain. Nah itu siapa aja? Ya, yang pasti sih semua departemen terkait tuh. Ya, misalnya soal upah aja. Upah itu pertama karyawan sendiri. Yang pertama itu kan bisa scan masuk, scan pulang, ya kan? Misalnya kalau apa ngabsen ya, nah itu kan terkait. Kalau nggak ada data itu kan blank gitu, nggak bisa ngitung upah, betul nggak? Nah, terus misalnya kalau kayak di tempat saya, di produksi atau di marketing misalnya, ada yang namanya hasil kerja. Atau di marketing ada penjualan untuk menentukan besaran insentif. Kan harus ada data, aliran data dari mereka. Masuk ke payroll, ya kan? Nah, kita hitung lah. Termasuk misalnya ada orang sakit, mana surat dokternya? Dan surat dokter harus diketahui oleh manajernya. Baru masuk ke kita, ya kan? Baru kita eksekusi di dalam data payroll, ya. Kemudian kita hitung upah kan, ya. Outputnya adalah daftar upah dan slip upah. Ya, tapi supaya uangnya itu nyampe ke karyawan kita kan kita butuh bantuan bagian keuangan untuk mentransfer, betul nggak? Untuk mentransfer. Terus di situ juga ada hitungan PPh 21. Oh, itu nggak nyambung juga dengan bagian akunting, khususnya bagian pajak. Jadi seperti itulah sebenarnya bahwa pemilik proses itu bisa lebih dari satu, ya, pihak yang terkait. Nah, itu yang pertama. Jadi setelah kita mengidentifikasi ya tujuan, proses bisnis dan pihak terkait itu, berikutnya masuk ke step yang 2 ini. Hasil identifikasi itu dianalisis untuk penyusunan SOP. Ya. Jadi ini sebenarnya pra ya, belum dibikin tuh SOP-nya itu. Baru pendahuluannya aja ini, persiapan-persiapan, identifikasi gitu kan, analisis. Nah, baru yang nomor 3-nya, format. Format SOP-nya ditentukan sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Cuma kalau lihat stylenya yang berlaku sekarang, itu stylenya style ISO ya. Coba aja lihat. ISO kan kayak gitu tuh tampilannya. Nanti saya perlihatkan contohnya. Tipikal kayak gitu. Kalau zaman dulu kan nggak kayak gitu. Kalau Anda lihat di instansi-instansi pemerintah misalnya ya, yang namanya prosedur-prosedur itu, kebanyakan formatnya itu SK. Ya nggak? SK, surat keputusan, atau formatnya apalagi surat edaran, memo, kan kayak gitu kebanyakan. Kalau sekarang kan formatnya standar ya, stylenya style ISO gitu, ya ISO 9000. Nah, jadi pertama sih formatnya dulu bikin gitu, mau kayak gimana formatnya, ya. Setelah ditentukan formatnya, templatenya begitu, ya. Baru masuk di sini nomor 4. SOP MSDM itu disusun sesuai format dan pengelolaan proses bisnis yang berlaku di organisasi. Nah, ujungnya ini yang nomor 5. SOP MSDM itu diterapkan setelah mendapat validasi, ya, approval lah ya, validasi, approval dari dan pengesahan dari pimpinan organisasi
yang berwenang dengan sosialisasi yang efektif. Jadi nanti mungkin portofolionya itu sebenarnya ya bukan cuma dokumen SOP-nya yang ada approval pimpinan perusahaan, tapi juga sosialisasinya. Jadi portofolio itu bisa aja bentuknya bukan cuma dokumen SOP, tapi mungkin daftar hadir sosialisasi, ya kan? Bisa juga foto. Oh ini rapat sosialisasi tentang misalnya pengupahan, gitu ya. Atau dulu pakai kartu ketokan, sekarang pakai finger scan sosialisasi, gitu kan? Ya kadang kalau kayak kemarin saya di ujian untuk dapat GM itu, portofolio saya bukan cuma dokumen, ada foto, ada video bahkan, ya, video ada, ya, surat edaran, pengumuman, ya, sampai kepada foto dan video perundingan dengan serikat pekerja itu saya perlihatkan sebagai bukti, ya. Nah, jadi ini sebenarnya bagian pentingnya ya. Jadi sebenarnya gini, BIMTEK kita ini mirip bimbingan tes sih sebenarnya, bimbel, ya. Jadi ini bukan kuliah universitas, bukan, ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu siap gitu untuk uji kompetensi dan kisi-kisinya sudah ada, gitu. Yang mau ditanyain apa yang mau diuji juga udah ada gitu ya di dalam SKKNI-nya. Jadi yang penting kita fokus aja. Jadi Bapak Ibu siapkan aja ini untuk paham ini 5 step yang ini nih. Ya, kalau kita bisa memberikan bukti dan penjelasan bahwa 5 kriteria unjuk kerja ini memang ada pada kita, itu aman-aman aja kok, nggak ada masalah. Ya. Dan sebenarnya sih tingkat kelulusan di TUW ini hampir 100%. Ya. Karena kami cukup rewel soal tugasnya bikin dong gitu ya. Kalau belum ya kita tanyain terus pasti. Bukan apa-apa. Kalau nggak ada problem di situ. Ya, nanti kita akan kesulitan menghadapi asesor begitu. Makanya kami terutama nanti itu bagian supporting tuh, ya. Bagian supporting itu akan rewelin nanyain, Bapak belum masukin ya ini tugasnya. Karena itulah yang sebenarnya akan menjadi bahan kita untuk ngikutin asesmen ini. Ada yang mau ditanyakan ini, mengenai ini? Kriteria unjuk kerja, penyusunan SOP, silakan. Lanjut. Ya ini teori-teori aja lah. Nah, cuma ini bagian penting ini nih yang saya perlihatkan ini karena saya punya pengalaman dulu ya. Waktu menerapkan ISO 9000. Saya ingat karena kami juga dibantu konsultan waktu itu. Jangan lupa katanya. Induk semua prosedur adalah prosedur tentang membuat prosedur. Masuk akal nggak? Benar juga kan? Induk dari semua prosedur adalah prosedur tentang membuat prosedur kayak gitu. Benar juga Ini, sih. ini maksudnya SOP, cara membuat SOP ya, Pak? Betul begitu. Betul nggak? Kalau nggak nanti bikin bikin SOP-nya nggak seragam. Ya nggak? Masing-masing punya versi gitu. Ya. Jadi ini justru bagian awalnya. Bikinlah prosedur tentang membuat prosedur atau SOP tentang membuat SOP. Nah, ini contoh ya. Ini bagian penting. Berikut adalah contoh tentang prosedur pembuatan prosedur. Ya. Bagian pertama adalah tujuan. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan panduan dalam menyusun SOP yang efektif dan efisien. Ini boleh Bapak Ibu copy paste nanti ya untuk bikin konsep. Kalau belum punya, itu ya bikin aja yang kayak gini. Ini induknya masalahnya ini, ya induknya, fondasinya ini kan, ya. Kemudian penanggung jawab. Nah, ini mungkin versinya versi yang lagi menerapkan ISO kayaknya ya. Penanggung jawab dalam prosedur ini adalah tim quality assurance. Ya, jadi kuncennya gitu ya. Yang pegang prosesnya itu QA, quality assurance. Tapi bisa saja nggak di quality assurance juga bisa. Seperti tempat saya dulu waktu kita pakai ISO ya QA. Tapi setelah
Setelah nggak pakai ISO, ya nggak di QA lagi, kita pindahkan penanggung jawabnya di departemen sistem. Jadi kami bikin departemen baru, namanya departemen sistem. Ya. Nah, terus langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, identifikasi proses atau tugas yang akan dijadikan SOP. Jadi kan tidak semua yang tadi saya bilang. Ya, kalau merasa belum perlu ya jangan dulu deh. Artinya tidak krusial atau tidak urgent untuk dibikin, ya nggak apa-apa sih. Toh yang penting prosesnya berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Ya, identifikasi dulu nih, yang mau dibikin SOP-nya itu yang mana aja prosesnya. Ya, langkah pertama adalah mengidentifikasi proses atau tugas yang akan dijadikan SOP. Proses atau tugas tersebut haruslah merupakan proses atau tugas yang penting dan berulang. Nah, gitu. Penting dan berulang. Penting tapi tidak berulang ya berarti itu masih waktu-waktu. Ya, mungkin belum perlu. Yang berulang tapi nggak penting gitu. Atau tidak berisiko, ya mungkin juga nggak perlu. Jadi kriterianya dua, penting dan berulang. Ya. Dua, tentukan tujuan SOP. Langkah kedua adalah menentukan tujuan SOP. Tujuan SOP harusnya jelas dan spesifik. Agar apa atau memastikan apa gitu. Ya. Kemudian identifikasi pengguna SOP-nya. Ini siapa yang terkait dengan SOP. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi pengguna SOP. Pengguna SOP adalah orang-orang yang akan menggunakan SOP tersebut. Siapa aja? Pihak-pihak yang terkait. Ya. Yang keempat, dokumentasikan langkah-langkah secara terperinci dan urut. Ya, tertib itu, sekuennya. Ya. Langkah keempat adalah mendokumentasikan langkah-langkah secara terperinci dan urut atau runtut. Ya. Langkah-langkah haruslah jelas dan mudah dipahami. Kelima, gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Nah, kadang begini, ada beberapa jargon teknis yang orang awam mungkin nggak ngerti. Maka mungkin harus ada satu bagian atau klausul di bawah, ya, di dalam dokumen itu yang menjelaskan tentang pengertian istilah-istilah. Ya, karena gini, kita harus punya satu pemikiran bahwa yang akan membaca SOP ini orang awam. Bukan kita yang memang udah jago. Orang awam yang akan baca. Jangan sampai orang awam tuh nggak mudeng gitu. Ini tuh ngatur apa sih gitu. Ada istilah-istilah yang nggak familiar. Itu maksudnya apa? Langkah kelima adalah menggunakan bahasa jelas, sederhana, mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam SOP haruslah dapat dimengerti oleh semua pengguna. Ya. Dan ya anggaplah bahwa yang baca orang awam. Ya. Nomor 6, sertakan contoh-contoh atau ilustrasi jika diperlukan. Ya. Langkah keenam adalah menyertakan contoh-contoh atau ilustrasi jika diperlukan. Contoh-contoh atau ilustrasi dapat membantu menjelaskan langkah-langkah dalam SOP agar lebih mudah dipahami. Ya. Nomor 7, uji coba SOP dengan melibatkan pengguna. Nah ini, perlu diuji coba, trial. Nggak bisa Anda bikin gitu ya, ujung-ujung langsung disebarin aja. Pakai ini ya, gitu. Wah, itu bisa banyak trial and error-nya itu. Ya, itu saja kita jangan dulu memberlakukan, kita uji coba dulu. Langkah ketujuh adalah uji coba SOP dengan melibatkan pengguna. Uji coba SOP dapat membantu memastikan bahwa SOP tersebut benar-benar efektif dan efisien. Kadang-kadang kita dapat masukan, ya, bisa dari pemilik proses maupun dari pihak yang terkait. Oh, ya kita sih open mind aja ya. Kalau memang itu ada yang perlu kita koreksi, ya kita koreksi. Ya. Kedelapan, revisi dan penyempurnaan. Jadi ya mungkin aja. Kadang-kadang kan revisi itu bisa setiap tahun ada revisi, itu sangat mungkin. Ya, revisi dan penyempurnaan SOP. Jadi langkah ke-8 itu revisi dan penyempurnaan dapat dilakukan jika diperlukan. Ya. Jadi merevisi itu bukan sesuatu yang haram. Halal itu boleh-boleh aja. Ya. Nah, ini formatnya ya.
Berikut contoh format SOP. Itu ada judul, versinya versi berapa, misalnya, atau edisi barangkali ya, versi. Atau bisa juga bikin dalam dua bahasa kalau memang kita perlu ada dua bahasa. Gitu ya. Versi Inggris, versi Indonesia bisa juga. Tanggalnya dibuat tanggal berapa? Siapa penanggung jawab? Tujuannya apa? Penggunanya siapa aja yang terkait dengan proses ini? Langkah-langkahnya atau sekuensial? Ilustrasi jika diperlukan ya, dan catatan jika diperlukan. Nah, jadi saya kira ini bagian penting nih dua slide ini. Di slide yang Anda terima mungkin ini belum ada ini penjelasan ini. Tapi saya menganggap ini saya perlu mempertajam. Nanti kalau perlu nanti saya share ya bagian yang ini di grup. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi tiga hal. Yang pertama ini ya. Ini kriteria-kriteria unjuk kerjanya. Ini akan menjadi patokan atau pedoman asesor untuk menguji kita. Ya, ini KUK-nya. Kriteria unjuk kerjanya. Kemudian mengenai, nah ini contoh prosedur tentang pembuatan prosedur dan secara umum ini format SOP. Ya. Di bagian berikutnya saya bisa perlihatkan, nah ini kalau kaitan ISO ya, hierarkinya kan seperti ini. Kita bisa adopsi hierarki seperti ini, dan memang pada umumnya begitu. Karena hampir semua, ya ISO juga pakai ini kok hierarkinya. Yang paling tinggi itu kan quality policy, kebijakan mutu. Kalau ini kan kaitan quality. Terus warna kuning, manual, quality manual. SOP itu yang ini, yang hijau nih, yang warna hijau. SOP itu, level ketiga dari atas. Lebih bawah, nah ini instruksi kerja. Jadi kalau SOP itu melibatkan banyak pemilik proses, sampai ada output. Misalnya outputnya adalah punya karyawan baru, gitu, ya, penerimaan karya. Atau outputnya apa? Upah dibayarkan tepat waktu, tidak ada kesalahan. Itu kan melibatkan banyak pemilik proses, banyak pengguna, ya. Nah itu ada di sini, di yang hijau. Kalau yang merah ini instruksi kerja, ini lebih rinci. Setiap tugas itu pasti ada instruksinya. Bagaimana melakukan. Misalnya kalau dalam pengupahan, misalnya instruksi kerja tentang verifikasi dokumen pendukung misalnya. Ya. Atau kalau dalam rekrutmen misalnya, instruksi kerja tentang verifikasi dokumen atau berkas-berkas lamaran. Malah mungkin ada alat bantunya yaitu formulir checklist. Nah, itu misalnya ya, alat bantunya ya. Dan kalau alat bantu ini sudah diberi data, dimasukin data, itu sudah masuk ke record, rekaman. Ya, catatan mutu istilahnya. Ya, bukti-bukti kayak gitu. Ya. Jadi seperti inilah sebenarnya ya strukturnya. Ya. Visi misi kan ada di sini nih, ya. Visi misi. Ya. Ada pertanyaan tentang hierarki ini? Silakan. Nah, SOP ini kan nggak bisa kita kerjain sendiri ya. Jadi kita harus melibatkan banyak pihak. Jadi ini kerja kolektif, kerja berjamaah ini, ya, nggak bisa kerja sendiri. Jadi kurang lebih beginilah langkah-langkah. Kumpulkan tim, tentukan ruang lingkup, dokumentasikan prosedur, buat daftar informasi yang relevan, tentukan metrik atau ukuran-ukuran, tingkatkan proses dan perbarui. Ya. Jadi kalau yang 5 sih udah advance, ya, artinya sudah mulai ke pengembangan. Nah ini penjelasannya. Nah ini sharing pengalaman aja nih, apa yang pernah saya lakukan. Menyusun prosedur dalam rangka pembuatan sistem informasi terpadu bersama konsultan. Ini udah agak lama waktunya, tapi
bagi saya pengalaman berharga ini. Ya. Jadi sebenarnya kebutuhannya bukan semata-mata mau bikin SOP, gitu. Tapi karena pimpinan tuh pengen punya sistem informasi terpadu. Ya, ya sistem informasi. Jadi ujung ke ujung tuh pengen terpadu gitu. Hanya dengan klik laptop itu informasi yang dibutuhin keluar. Gitu. Ya itu keinginannya begitu. Ya. Jadi dari mulai gudang bahan sampai gudang jadi itu ujung ke ujung itu integrated. Termasuk kan SDM-nya juga. Ya. Dan ini hampir 3 tahun prosesnya. Lumayan pekerjaan besar. Ya. Dan ini melibatkan konsultan IT dari luar negeri ini. Kita bayar konsultan dari India satu tim. Ini pengalaman berharga buat saya. Ya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu gimana? Jadi endingnya sih sebenarnya kita punya satu sistem informasi ya, software, program yang bisa diakses oleh pemilik proses. Jadi kita mulai dengan meeting sosialisasi program kerja dihadiri oleh para manajer departemen. Ya. Kemudian kita meeting konsultan ya, dengan tiap-tiap departemen sesuai modul yang akan dikembangkan. Jadi kita punya beberapa kategori modul ya. Ada sales cycle, ada purchasing, ada production, ada HR, ya, SDM dan lain-lain. Ya. Termasuk ada inventory juga ya, gudang ya, PPIC. Ya. Nah, kemudian konsultan meminta user mengumpulkan semua aturan dan formulir yang digunakan dan menyusunnya sesuai urutan-urutan proses kerja. Dikelompokkan sesuai fungsi dan subfungsi. Nah, ini barangkali yang bisa kita petik. Saya baru ngeh, ini tuh maksudnya apa sih konsultan disuruh kita kumpulin semua formulir yang dipakai dan semua aturan main yang kita pernah keluarin. Ternyata ini maksudnya. Dia ingin membuat puzzle ya dari semua dokumen dan aturan main yang mungkin selama ini tercecer gitu. Ya, sehingga dihimpun, diintegrasikan jadi satu. Ya. Jadi yang dilakukan itu yang nomor 4 ini nih. Konsultan menyusunnya dalam bentuk draft prosedur dan diagram alir, flowchart gitu. Ya. Kemudian membahasnya kembali bersama user dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Ya. Nah ini memang kita nggak terlalu capek karena kita bayar konsultan gitu ya. Tapi kalau kita melakukannya sendiri ya berarti kita harus melakukannya sendiri kan. Ya. Nah hasil yang sudah final atau fix dijadikan acuan oleh konsultan untuk mulai menyusun program atau menyusun software. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini contoh-contoh ini daftar dokumen dari mulai permohonan tenaga kerja, hasil wawancara, dan ini sebenarnya urusan rekrutmen ini segini banyak formulirnya, banyak. Nah ini contoh prosedur display untuk rekrutmen ya tenaga kerja. Jadi polanya boleh lah di sama kok di mana-mana juga kayak gini kok. Ya. Prosedur rekrutmen tenaga kerja, tujuan, ruang lingkup, urean, ya. Nah, definisi. Oh ini yang disebut itu kan tadi istilah-istilah kan. Orang awam kan nggak ngerti psikogram itu apa, gitu ya. Job description itu apa, gitu kan. Ya kita jelasin di sini. Ya. Terus isinya calon karyawan melakukan apa, administrasi. Jadi ini pemilik-pemilik proses itu melakukan apa itu ada di sini. Jadi ini boleh dibilang kan kombinasi dari banyak job description kan gitu ya. Terhimpun di sini gitu. Ya. Berikutnya ini nyambung ya sampai ke nah ini prosedur dan dokumen terkait. Jadi ini banyak formulir yang terkait dan kaitan dengan prosedur yang mana lagi koneksitas. Lampirannya ada di sini. Nomor-nomornya dan sistem penomorannya. Ini kan semua formulir juga kita beri nomor ini. Ya. Supaya nggak salah gitu. Ya. Harus ada kode-kode di sini. Contoh nih diagram alirnya kan kayak gini. Ya ini perpanjangan kontrak kerja itu kayak gini ya, diagram alir.
Jadi ada dua bentuk. Pertama bentuk narasi verbal itu yang seperti ini kan, narasi verbal. Ya, kayak kayak baca novel gitu atau cerpen. Tapi kalau orang yang kurang suka narasi verbal, mungkin lebih gampang dia kalau baca ini visual, ya, diagram, gitu, ya. Nah, tapi ya dua-duanya harus ada, ya. Waktu kami menyusun ISO itu diwajibkan harus punya dua-duanya. Jangan sampai cuma narasi verbal tapi diagram nggak ada gitu, flowchartnya, ya. Nah ini permintaan pelatihan misalnya itu kayak gini, flow-nya, itu, ya. Nah ini portofolionya yang Bapak Ibu kerjakan, bikin aja. Syukur-syukur udah ada, jadi nggak usah bikin. tinggal di tinggal di upload saja, ya. Rekrutmen, seleksi, orientasi, ya. Tapi dari ini semua, saya hanya mewajibkannya tiga aja, ya. Ini rekrutmen, seleksi, orientasi, ya. Pengadaan, lah, ya. Pengadaan. Kemudian pengupahan dan pembinaan, ya. Yang lain syukur-syukur kalau ada, kalau nggak apa-apa. Minimal tiga, ya. Silakan ada yang mau ditanyakan mengenai topik ini. Gampang ya? Apalagi udah ada, pakai aja yang ada di sini. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke yang kedua, ya. Job grading. Ya. Tapi kayaknya mesti sambil diperlihatkan ada satu slide deh, biar gampang ngejelasin. Nah ini slide yang ini, job grading. Nah, seperti biasa kan kalau bicara uji kompetensi ini KUK-nya dulu ya, atau gambar besarnya ini ya. Nah, tapi job grading itu sebenarnya isinya yang utama adalah ternyata job evaluation, evaluasi jabatan isinya. Ya. Jadi kita garis startnya dari sini, dari uraian jabatan. Kalau nggak ada uraian jabatan, oh, susah kita, nggak bisa memproses gradingnya. Bapak Ibu udah ada kan uraian jabatan? Nah, kalau belum ada harus diadain dulu uraian jabatan. Sekalipun sederhana lah, sekalipun cuma selembar gitu ya. Berisi daftar tugas. Misalnya jabatan ini sesuai dengan yang ada di struktur, tugasnya apa aja gitu. Minimal itulah. Kemudian persyaratannya apa untuk bisa pegang jabatan ini? Harus punya kemampuan apa, keterampilan apa. Ya, minimal itulah. Ya, memang kan ada dokumen uraian jabatan tuh ada yang simple, ada yang complicated. Ya, tergantung butuhnya. Butuhnya harus sekompleks apa gitu. Ya. Nah, jadi pertama adalah ini. Kalau kita udah punya uraian jabatan atau job description itu, maka kita harus mulai memilih metode evaluasi jabatan yang kita mau pakai sesuai kebutuhan organisasi. Ya. Evaluasi jabatan itu adalah satu proses untuk menilai suatu bobot jabatan. Dibandingkan antara satu jabatan dengan jabatan lain itu tinggi yang mana. Ya. Nah, metodenya itu kalau secara umum ada dua. Ada yang analitis, ada non-analitis. Kalau non-analitis itu lebih simpel. Contohnya apa metode yang non-analitis? Misalnya metode ranking. Jadi tinggal diurut ranking saja jabatan-jabatan yang ada di perusahaan kita itu. Dari mulai yang sangat sederhana, sangat gampang, sangat rendah sampai sampai yang sangat tinggi, yang sangat sulit, yang bobotnya tinggi. Ya katakanlah yang terendah misalnya office boy gitu ya, kernet misal, ya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya
Nah, low skill itu kan level paling rendah. Sampai mungkin yang paling tinggi itu apa? Ya, bisnisnya manajer, general manager, atau staf ahli. Ya, itu metode ranking. Yang kedua, sedikit eh, lebih sulit, lebih lebih kompleks, yaitu metode klasifikasi. Tapi bisa juga ini simple sih sebenarnya. Contohnya apa? Klasifikasi berdasarkan skill level. Ya, Bapak Ibu mungkin sering mendengar istilah ada pekerjaan yang low skill, semi skill, skill kan gitu. Ya, itu berdasarkan tuntutan keterampilan. Gitu. Ya, kalau kami di garment contohnya apa misalnya? Yang low skill itu apa misalnya? Yang low skill itu misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih fisik ya, bongkar muat di gudang itu kan low skill. Ya. Office boy ya, cleaning service itu low skill. Atau di bagian cutting itu ada yang kerjaannya cuma mengamparkan kain saja gitu. Itu namanya tukang ampar. Tukang ampar aja gitu. Ya, nggak perlu skill yang tinggi. Itu low skill. Kemudian yang kedua yang semi skill ya, misalnya finishing, setrika kayak gitu. Ya, nah, itu kan ada skill. Paling tidak kerapihan dan kecepatan. Nah, terus menjahit, menjahit itu skill. Nah, nah, itu adalah klasifikasi. Kemudian yang masuk kategori metode yang analitis sifat. Apa misalnya yang analitis? Yang pertama adalah metode eh, perbandingan faktor. Jadi faktor-faktor jabatan itu dibandingkan. Kemudian yang lebih advance lagi adalah metode point. Ya, nanti saya beri contoh formulir yang biasa kami pakai metode point. Ya, untuk bikin portofolio, untuk grading. Ya, sebagai alat bantu. Ya. Tapi nggak pakai itu pun nggak apa-apa. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah punya, misalnya sistem klasifikasi berdasarkan skill gitu, misalnya boleh aja pakai yang itu juga nggak apa-apa. Atau mau pakai sistem ranking ya silakan aja. Cuma kalau perusahaannya udah gede, orangnya banyak, jabatannya banyak, ya biasanya menggunakan metode analitis itu lebih objektif ya. Jadi karena nggak dikira-kira, ya. Jadi ada instrumen yang memaksa kita untuk menilai jabatan secara lebih objektif. Nah ini kalau sudah kita memilih metodenya, kita lah lakukan kemudian evaluasi jabatan. Kita verifikasi. Nah verifikasi ini tentu artinya kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi evaluasi jabatan itu sebaiknya dilakukan oleh satu tim. Ya, satu tim. Kalau enggak, sering terjadi salah kaprah. Karena ada kecenderungan begini. Misalnya kalau Anda manajer departemen ya, ada kecenderungan pengen anak buah Anda itu diberi bobot pekerjaannya tinggi-tinggi semua gitu. Supaya dapat grade tinggi dan gajinya tinggi. Betul nggak? Ada kecenderungan kan seperti itu. Ya, tapi kalau itu tidak objektif kan berarti memang harus dirapihkan. Harus dikendalikan. Kalau enggak bisa jadi chaos gitu. Awut-awutan gitu. Maka munculkan persoalan tadi itu. Ada jenderal bergaji kopral, ada kopral bergaji jenderal. Begitu. Nah, ini harus sesuai kebutuhan dan sesuai SOP. Kemudian udah diverifikasikan, kemudian dikaji lagi hasil evaluasi jabatannya. Barulah kemudian endingnya adalah menentukan sistem gradingnya. Jadi grading ini sebenarnya, nanti saya perlihatkan contohnya. Contoh grading tuh yang ini. Itu yang tadi saya cerita tuh 4 metode ya ini. Contoh grading itu ini ada dokumen yang dipakai di tempat saya. Nah ini saya perlihatkan referensi ini dari Badan Kepegawaian Negara udah punya juga ya metode evaluasi jabatan untuk grading ini. Dan yang saya pakai itu adalah adopsi dari ini sebenarnya. Tapi disesuaikan dengan tempat kami yang tidak sebesar
ASN se-Indonesia kan begitu ya. Contoh, nah ini contoh hasil gradingnya. Tapi kalau untuk di tempat saya mungkin lebih sederhana. Eh, Nah, kalau ini metode di tempat saya itu kombinasi metode point dengan metode klasifikasi. Ya. Nah, ini contoh grading. Kalau di ASN, jadi jabatan ini tuh jadi grade berapa itu ada di sini. Ya, kesimpulannya itu. Ya, ini skornya masuk ke sini. Kelasnya itu kelas 8 karena total nilai 1165. Nah, ini proses grading tuh ini. Nah, sorry, di sini hasilnya 1165. 1165 itu kan ini ada di sini. Ya, 1165. Kelas 8. Ya. Jadi grading itu jabatan-jabatan itu dinilai skornya berapa kalau pakai poin ya, kalau pakai poin. Ya, kemudian ditentukan dia masuknya di grade berapa. Ya. Nah, kalau peta jalannya atau frameworknya, nah ini framework. Job grading tuh sini ada di sini. Yang isinya sebenarnya job evaluation. Yang saya kasih panah merah. Ya. Proses sebelumnya kan ini. Kita harus punya job description, uraian jabatan. Uraian jabatan itu hasil daripada analisis jabatan. Yang ini. Jadi hasil dari analisis jabatan berbentuk dokumen uraian jabatan itu menjadi input untuk proses berikutnya, yaitu proses ini, job evaluation atau job grading. Hasilnya ini, value-nya berapa. Seperti yang tadi dicontohkan, ya, poinnya sekian. Ya. Ini belum ada rupiahnya, belum ada. Rupiahnya tuh nanti di sini, di struktur skala upah di belakang. Ya, baru ada rupiahnya. Tapi untuk menuju ke sana kan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai variabelnya apa aja yang mempengaruhi. Misalnya kemampuan perusahaan untuk membayar, pasar kerja, ya kan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang cenderung dibayar lebih tinggi, cenderung dibayar lebih rendah, terus kita posisinya ada di mana. Kemudian upah minimum, upah minimum kan memaksa kita harus ngikutin angka itu sebagai angka terendah, betul nggak? Ya, ini. Kemudian tadi yang saya singgung di awal ya, bahwa pengupahan yang baik dan benar itu harus adil, harus memotivasi, harus kompetitif, dan harus patuh pada compliance. Jadi yang kita bicarakan malam ini job grading itu kita belum bicara jabatan ini upahnya berapa, belum. Kita baru bicara dia ada di grade berapa. Sesudah kita lakukan evaluasi jabatan. Nanti kalau rupiahnya itu berapa itu ada di sini nih. Di ujung, yaitu struktur dan skala upah. Silakan ada yang mau ditanyakan? Selamat malam Pak, izin bertanya. Silakan. Oke, jadi di pengalaman saya sama tim untuk grading jabatan itu kemarin kami sudah lakukan ya Pak. Jadi metode yang kami lakukan waktu itu kita invite meeting ya Pak ya dengan para HOD termasuk direktur juga. Nah di sana kita sama-sama menyusun sih Pak dari atasan ini top manajemen pengennya gradingnya ada berapa nih, dari situ baru kita susun berdasarkan jabatan yang ada saat ini, dan kita itu memisahkan antara yang sifatnya teknikal dengan yang bisnis support, yang departemen bisnis support. Nah kita nggak Ya. melalui metode nilai-nilai tadi itu Pak, jadi kita langsung duduk bersama, ditentukan langsung di situ oleh top manajemen jabatan ini gradingnya di sini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, proses seperti itu apakah dapat diterima, Pak?
Itu bisa saja, Pak. Itu yang disebut metode klasifikasi, Pak. Ya kan? Karena nggak pakai angka, nggak pakai poin kan. Ya toh? Itu hanya melakukan grouping kan. Yang tadi saya contohkan kalau berdasarkan keterampilan itu ada low skill, semi skill, ada skill kan begitu. Jadi diukur berdasarkan tuntutan keahlian atau keterampilan. Sehingga kita punya grouping-grouping gitu. Ya. Dan itu cocok untuk jumlah jabatan yang nggak banyak, Pak. Ya. Atau hanya untuk klaster tertentu. Misalnya klaster produksi, operator produksi saja, boleh. Tadi yang saya sampaikan bahwa di tempat saya pun kombinasi, Pak. Kalau untuk operator produksi atau untuk level operator, semua kami menggunakannya klasifikasi berdasarkan skill level. Ya. Kemudian untuk manajerial pun kami pakai klasifikasi manajerial. Karena ngikutin aja struktur, eselonnya berapa. Yang kita agak lama itu pakai metode poin itu justru untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fungsional. Itu pekerjaan-pekerjaan yang nggak punya anak buah. Tapi di atas operator gitu. Staff. Nah itu kan ya kayak gini loh. Staff itu kan sebenarnya confused ya. Yang kerjaannya cuma nyatet-nyatet aja kan disebutnya staff gitu. Padahal kan cuma pelaksana administrasi ringan, betul nggak? Tapi kan secara awam itu kan udah dibilangnya, oh dia mah staff. Karena kerjanya di kantor, gajinya dibayarnya bulanan. Kan begitu. Ya, mereka yang pekerjaannya sifatnya fungsional inilah yang kemudian kalau di tempat saya kita menggunakan poin gitu. Ya jadi mix juga gitu, kombinasi gitu, Pak Ori ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, contoh kasus di tempat Bapak, sepanjang hasilnya itu valid, seperti kami pun dulu duduk para manajer produksi, bahkan dengan owner, untuk membuat klasifikasi operator berdasarkan skill level. Dan itu diterima oleh semua pihak. Karena mereka menguasai betul itu pekerjaan operasional. Mana yang menuntut pekerjaannya keterampilan tinggi, sedang atau rendah itu. Semua sepakat manajer produksi. Bahkan owner saya itu kan karena dia bisnis garment itu dari tahun 73. Bahkan presiden direktur kami itu sebenarnya bisa menjahit. Mana ada presiden direktur bisa menjahit. Tempat saya bisa. Ya, jarang-jarang kan. Padahal karyawan udah 10.000 orang gitu. Ya. Jadi mereka bos-bos ini termasuk bos saya, ya owner udah di luar kepala. Dia sampai ke bubuk-bubuknya hafal proses. Jadi dengan mudah bagi mereka itu melakukan klasifikasi dan itu valid. Valid. Ya. Jadi saya boleh jawab sepanjang itu diterima oleh semua manajer, ya tidak banyak konflik. Ya kalau beda pendapat sedikit-sedikit mah wajar lah ya. Tapi kemudian ya bagus itu jadi sepakat kan. Karena di sini itu masalah menilai suatu jabatan itu kadang-kadang ada juga sih aspek politis. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa ada kecenderungan para manajer itu pengen anak buahnya itu diberi nilai tinggi sehingga masuk grade agak tinggi dan dibayar lebih tinggi. Padahal mungkin itu kurang objektif karena hanya berdasarkan judgement dia aja gitu. Yang bisa saja tidak terkonfirmasi. Betul kan? Makanya memang kalau ini ditentukan secara tim, secara kesepakatan, terlepas metodenya apa ya, apakah mau metode analitis ataupun non analitis, it's okay kalau menurut saya sih nggak masalah. Demikian ya, Pak Uri ya. Boleh aja. Silakan, boleh dilanjut diskusinya atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan boleh. Saya bertanya lagi Pak. Boleh, silakan. Nah, kalau misalnya kita nih Pak baru eh, apa namanya di perusahaan yang baru gitu ya Pak ya, mungkin yang dari sisi operasional anggap perusahaan baru buka lah Pak. Kita belum lengkap nih HR-nya nih di rekrut nih kita duluan. Kemudian untuk mengisi fungsi-fungsi itu nanti. Nah, untuk grading ini dan penentuan jabatan itu apakah sudah ditentukan di awal atau nanti kita rekrut aja dulu sesuai kebutuhan?
direkrut aja dulu kan yang penting sebenarnya operasionalnya bisa jalan dulu Pak. Gitu. Ya, tapi yang paling utama ya job grading itu pasti kita akan mengalami kendala kalau kita belum punya struktur organisasi dan belum ada uraian jabatan. Gitu. Jadi harus disiapkan dulu itu aja. Ada struktur organisasinya dan ada uraian jabatan. Karena justru dengan bekal itulah kita dipermudah Pak untuk melakukan job gradingnya. Ya. Kalau enggak kan nanti kita lebih banyak penerawangan itu dikira-kira. Nggak strukturnya belum ada. Itu enggak. Siapa membawahi siapa, ruang lingkupnya apa aja, ya kan? Justru penting banget. Sering lah, kalau sekarang saya juga suka bantu perusahaan-perusahaan ya, beri konsultasi, advice, begitu. Kadang problemnya adalah bahwa mereka ada kesulitan itu karena mereka struktur organisasinya harus diperbaiki. Ya. Atau mereka uraian jabatannya ternyata udah daluarsa. Atau belum punya malah sama sekali uraian jabatan. Maka sering kadang konsultan itu seperti saya kalau bantu perusahaan harus harus mundur ke belakang, harus disiapin dulu strukturnya, di dikoreksi uraian jabatan. Kadang bisa 1-2 bulan tuh kerjaan itu. Baru kemudian kita mulai bisa bicara struktur skala upah, ya, job grading begitu, atau misalnya performance management, gitu Pak. Silakan teman yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Saya cari contoh dulu ya. Ini kebetulan di yang slide ini nggak muncul di grading ini. Oh ya, yang itu tadi saya sampaikan apa kita perlu contoh alat bantu ya, misalnya untuk job grading. Yang tadi saya bilang ini saya adopsi dari PKN itu, tapi disesuaikan dengan karakteristik organisasi kita. Kalau yang dari PKN itu kan untuk ASN se-Indonesia itu. Ya. Ini sebenarnya sistemnya sistem poin ya, jadi ada angka begitu. Ya. Sistem poin. Contoh form evaluasi jabatan dengan sistem poin. Ini nanti saya kirim di grup ya. Nah ini kelihatan udah muncul. Kelihatan nggak Pak? Contoh Kelihatan, Pak. contoh formulir evaluasi jabatan dengan sistem poin. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan sistem poin, nah, ini salah satu contoh. Nama jabatan, departemen, dan seterusnya. Jadi ini ada petunjuknya nih. Pilih dan tandai salah satu kotak di setiap kelompok faktor. Nah, jadi ini. Jadi ini ada satu uraian, tapi kita nggak bisa menjawab ini kalau kita nggak menguasai pekerjaannya, nggak baca job uraian jabatan. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang,
melakukan evaluasi jabatan itu akan sulit kalau kita tidak ada uraian jabatan. Ya, karena uraian jabatan itulah yang membuat kita mudah untuk menjawab dan menilai bobot jabatannya itu berapa. Ya. Jadi ada satu hal yang penting di dalam melakukan grading atau job evaluation itu, satu istilah yang namanya compensable factor. Pernah dengar nggak compensable factor? Compensable factor adalah faktor-faktor yang harus ada imbalannya. Ya. Nah, di sini ada beberapa compensable factor. Pertama, pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan. Nah, itu nomor satu. Dan ini skalanya 1 sampai 8. Jadi tinggal dibaca aja 1 sampai 8 yang cocok dengan pekerjaan itu yang mana. Tinggal dicentang aja sebelah kanan ini. Ada nilainya berapa. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengawasan penyelia. Jadi sejauh mana pekerjaan ini harus diawasi gitu. Ya. Saya ambil contoh aja misalnya ini. 21 itu kan paling rendah nih, 2,1. Untuk tugas sejenis dan berulang, ya. Penyelia membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi jelas, terperinci, spesifik, ya. Evaluasi hasil pekerjaan dilakukan secara teliti, ya. Tapi ini yang paling 5 apa? Penyelia memberikan tugas dengan petunjuk dan dalam terminologi misi atau fungsi yang didefinisikan dengan luas. Jadi makin ke bawah itu poinnya itu makin gede gitu. Ya, ini disparitasnya aja dari mulai 25 sampai 650 untuk yang poin kedua. Ya. Poin yang pertama tadi itu disparitasnya 50 sampai 1850 karena 9 skala. Nah, tapi nanti Bapak Ibu kalau mau memodifikasi kuesioner ini tidak harus terpaku oleh poin ini. Ya, kalau ini kan yang saya adopsi dari BKN dengan sedikit penyesuaian. Ya. Kemudian berikutnya ini compensable factor tentang pedoman. Sejauh mana ya bahwa pekerjaan itu harus ada pedomannya. Ya. Kemudian yang keempat itu kompleksitas. Ya. Yang kelima ruang lingkup dan dampak ini. Ya. Kemudian yang keenam hubungan personal dan tujuan hubungan. Ini. Ketujuh persyaratan fisik. Ya. Dan kedelapan lingkungan pekerjaan. Ya misalnya apakah lingkungan pekerjaannya itu nyaman atau tidak, ya penuh risiko atau tidak. Ya. Makin tidak nyaman dan makin penuh risiko, makin tinggi bobotnya. Ya kan? Ini tercermin nih disparitasnya itu. Yang terendah 25, tertinggi 200. Ya. Jadi ini adalah alat bantu untuk melakukan job grading. Ya, atau melakukan job evaluation dengan sistem poin. Ini contohnya yang seperti ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bikin aja minimal 2 lah. Contoh job grading. 1 untuk jabatan struktural. Jabatan struktural itu adalah jabatan yang ada anak buahnya gitu. Ya, sebagai kepala. Satu lagi adalah jabatan fungsional. Itu jabatan yang tidak memiliki bawahan. Bisa operator, bisa juga non-operator, misalnya staff, tapi dia kerja sendiri. Ya. Nah, coba kita lihat di sini tuh, ya ini yang melakukannya itu bukan cuma 1 orang. Ada atasan langsung, ada tim evaluasi sampai 3-4 orang tim evaluasi. Tapi kalau ini kebanyakan, menurut saya mungkin 3 orang juga udah cukup lah. Ya, atasan langsung, kemudian ada 1 dari HRD, 1 mungkin siapa yang independen. Ya, bisa aja wakil dari direksi atau konsultan dari luar itu bisa. Ya, jadi ini tim. Ya. Dan kemudian ini tabel nilai jabatan itu normanya, normanya. Jadi misalnya kalau skornya itu 400, oh itu masuk golongan 1. Ya, jadi primbonnya ini gitu. Ya, primbonnya ini. Kalau skornya 2.500, oh berarti dia masuk golongan gaji 8. Jadi jabatan-jabatan yang ada dalam struktur kita itu dievaluasi, digradingkan, sehingga bisa ditentukan jabatan A, jabatan B, jabatan C itu masuknya di grade berapa, masuknya di golongan berapa. Dan ini contoh kalau menggunakan sistem poin. Ya. Nah, kalau yang tadi Pak Ori sampaikan itu sistem klasifikasi, berarti nggak ada angka, Pak. Cuma klasifikasi aja gitu. Ya,
misalnya low skill, semi skill, skill, high skill, misalnya 4 level, misalnya. Ya, kasih aja misalnya grade 1 low skill, grade 2 semi skill kan begitu. Ya, jadi langsung ya langsung di grouping aja gitu. Nggak pakai checklist angka dan sebagainya gitu. Ya memang lebih cepat sih. Apakah itu salah? Enggak juga. Ya, kalau yang melakukan evaluasinya menguasai betul pekerjaan itu kan, ya mungkin nggak salah karena dia betul, ya, bahwa dia paham betul pekerjaan itu seperti apa. Nah, ini contohnya nanti saya share di grup ya, dokumen yang ini. Ya. Termasuk beberapa slide yang tadi saya tambahkan di dalam pembahasan tentang SOP. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Contoh alat bantu ya untuk melakukan job grading, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang punya alat bantu kayak gitu, mungkin udah mendevelop sendiri sistem poin ini. Atau langsung klasifikasi gitu, atau ranking gitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Terutama yang belum nanya sama sekali nih, perlu nanya nih. Bu Maria belum nanya, ya. Pak Yunus juga belum nanya nih. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kira-kira apa tantangannya? Kesulitannya apa nih kira-kira? Silakan Pak Yunus. Ya Pak, salam kenal Pak Dadang. Iya. Saya sering nonton YouTube-nya Bapak Pak. Wah, terima kasih, terima kasih. Itu Ini salah satu dari fans. dari awal Bapak bicara saya menunggu gelasnya tuh Pak. Ada ciri khas Bapak banget tuh gelas itu. Wah. Ya Pak, saya tadi mau bertanya tapi tanyanya simpel dan kebetulan sudah dijawab Pak. Tadi saya mau bertanya bagaimana caranya membuat SOP untuk membuat SOP gitu. Itu Oh tadi ya, ada contoh terima tadi. kasih Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Dadang. Sama-sama. Ya copy paste aja, Pak. Jadi bikin simpel aja, Pak. Nggak usah ribet ya. Uji kompetensi kita itu yang penting siapin portofolio. Ya. Patokannya adalah KUK, kriteria unjuk kerja. Ya. Kalau di materi saya itu judulnya big picture itu aja. Nah, yang penting kita patokannya ke situ aja. Yang penting kita bikin syukur-syukur yang memang itu udah dipakai di tempat kita, ya, sehingga lebih enteng kita ngejelasinnya. Kalau belum ada, bikin aja satu konsep, satu draft atau usulan. Nah, tinggal kita jelasin. Ya, ngejelasannya gimana? Ya, bisa menggunakan KUK yang tadi, kriteria unjuk kerja. Gitu. Ya, simple aja. Jadi kalau untuk portofolio yang ini, yang grading, ya, coba ini yang grading di slide terakhir nih. Nah, jadi ini sih sebenarnya grading jabatan itu struktur skala upah ya nanti juga diminta lagi di pertemuan berikutnya. Jadi gini, portofolio itu kadang diminta atau terkait dengan beberapa unit kompetensi. Kalau itu masih koneksitas gitu. Ya. Jadi bisa saja untuk 2 atau 3 unit kompetensi portofolionya ada yang sama. Gitu. Tapi kalau spesifiknya nih untuk yang job grading itu ya sebenarnya ini sih grading jabatannya yang itu bisa kita menggunakan alat bantu yang tadi itu kuesioner tadi.
Tabel point faktor itu kan, tabel point faktor tuh eh, primbon tadi itu norma yang tadi itu, ya, tabel point faktor. Kemudian tabel skor, ya kalau udah dikumpulin semua kan akhirnya kita ketemu kan yang kayak gini tuh, tabel job weight score itu. Ya, coba saya cari, ini ada satu file yang tentang sistem remunerasi coba ya. Dan nanti berikutnya kita juga ketemu nih di sistem remunerasi. Saya carikan dulu dokumennya. Remunerasi. Nah, ini ada contoh yang dipakai di tempat saya. Nah, ini contoh dokumen di perusahaan ini tentang golongan. Ya. Jadi hasil daripada job grading itu, kan tadi saya bilang belum pakai rupiah, ya nggak? Tapi kita udah bisa lakukan ini, ada bikin tabel kayak gini. Golongannya nih dari 1 sampai 13. Dari mulai operator low skill, grade 1, ya, sampai presiden direktur tuh, golongan 13. Ya. Jabatan struktural apa saja, jabatan fungsional apa saja. Ini yang disebut hasil job grading tuh ini. Ya. Tapi kalau menggunakan sistem poin, berarti bisa disisipkan di sini satu kolom. Ya, kalau menggunakan sistem poin, yaitu poinnya, rentangnya berapa sampai berapa. Ya, bisa diselipkan di sini. Setelah golongan gaji, selipkan satu kolom, yaitu poin, rentangnya berapa sampai berapa. Ya, kalau ini kan kesimpulannya nih, jabatan apa saja yang masuk di grade tertentu atau di golongan tertentu. Ya, nah, ini contoh kalau Anda lihat nih, ini nama-nama jabatannya itu khas kan. Perusahaan garment kayak gini gitu. Ya, khas perusahaan garment. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau struktur skala upah ada rupiah tuh. Ini lihat. Ada rupiahnya. Ya. Ini cuma dimunculkannya sampai grade 7. Golongan 7. Ya. Ya. Ini dua dokumen ini bisa saja dilengkapi dengan cara digabungkan. Digabungkan tuh gini. Terutama ini ya, golongan 1, 2 dan seterusnya itu. Di sini cuman ada kesetaraan pendidikan dan pengalaman. Bisa saja diselipkan satu kolom di tengah sini. Yaitu nama jabatannya apa. Nah itu, nama jabatannya apa bisa. Ya. Tapi struktur skala upah itu nanti kita bahas di lusa ya. Lusa kita bahas struktur skala upah. Ini saya ingin menjelaskan saja bahwa salah satu bentuk hasil job grading itu yang mana ini. Dokumen yang ini. Ya. Nah, kuesioner yang tadi saya perlihatkan sebagai contoh, ya, sistem poin adalah untuk mulai mencicil satu persatu jabatan itu tuh dengan menggunakan metode poin. Alat bantunya salah satunya yang tadi, kuesioner itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan sistem poin, hanya menggunakan sistem klasifikasi seperti Pak Uri, ya boleh aja. Nggak apa-apa. Asal jelas yang digunakan adalah metode klasifikasi, gitu. Bukan metode poin. Karena kalau pakai metode poin kan berarti harus ada angka-angka kan. Rentang sekian sampai sekian dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu ya. Saya kira udah simpel gitu-gitu aja kok ya, nggak sulit kok ya. Setuju nggak? Gampang kan? Gampang.
Silakan, ada yang lain yang mau ditanyakan, boleh. Yang dari Kuningan teh siapa tadi teh? Pak Ugan. Pak Ugan apa produknya Pak Ugan? Bikin apa sih? Pakaian pria dewasa, Pak. Oh, kayak kemeja gitu. Celana. Kemeja, polo shirt, celana, Oh, udah punya brand macam-macam sendiri, Pak. kemeja. Brand baru satu, Pak. Masa. Baru satu. Oh. Kalau boleh tahu apa brandnya, Pak? Udah masuk di mana aja? Departemen store udah masuk. Enggak sih, Pak. Kita mainnya spesifikasi jualan online. Oh, Brand kami online. masuk ya e-commerce semua. Hmm. Mereknya Brogai, Pak. Oh, ya, ya, ya. Nanti banyak konsul dan tanya ke Bapak Siap. terkaitan hal ini. Siap, siap. Sektor kita sama ya. Betul, betul. Bu Maria sama Mbak Elsa sama apa startup ya? Apa sih produknya? Eh, perusahaan saya ini Pak startup bidang aviasi, jadi sewa pesawat, tapi muatannya Oh, bensin Pak. iya, iya. Area mana tuh? Kayaknya luar Jawa ya? Ya, servisnya ke daerah yang sulit dijangkau sih, ke Papua sama Hmm, Tarakan. iya, iya. Aneka ragam nih bisnisnya. Masing-masing punya tantangannya ya. Ya, Kayak Pak. perusahaan Ibu Susi itu kan, itu pilotnya belum ketemu itu kan kasihan udah berbulan-bulan itu. Iya, Pak. Yang di yang di Sandera itu ya, itu pilotnya Ibu Susi itu. Lama banget nih ngurusin ini tuh. Terlalu terlalu baik kayaknya ya pemerintah. Udah banyak korban juga dibiarin aja. Baik Bapak Ibu kalau nggak ada untuk pertemuan malam pertama ini, malam pertama aja kayak pengantin. Saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan. Kalau nggak banyak pertanyaan, itu dua kemungkinan sudah sangat mengerti atau sama sekali nggak mengerti apa yang dibahas. Mudah-mudahan yang pertama. Ya. Jangan khawatir, pokoknya kalau ada yang mau konsul silahkan. Mau japri boleh, mau di grup juga boleh. Nanti saya share yang formulir tadi ya. Oke, saya serahkan ke Mbak Dera. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dadang atas sharing-sharingnya pada malam hari ini ya. Kita nanti bertemu lagi di pertemuan keempat dengan Pak Dadang kembali dengan materi tadi yang sudah di-spill dikit juga nih ya, sudah diberitahu juga oleh Pak Dadang bahwa materi pada pertemuan selanjutnya itu menyusun sistem remunerasi dan menentukan upah pekerja gitu ya. Jadi masih nyambung dengan materi hari ini untuk Bapak Ibu dan pertemuannya itu ada di hari Kamis tanggal 31 Agustus pukul 7 malam gitu. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah jelas juga ya mengenai portofolio yang harus Bapak Ibu susun juga. Dan nanti Bapak Ibu diharapkan untuk proaktif gitu ya, untuk bertanya di grup maupun nanti boleh japri juga kepada Pak Dadangnya gitu. Agar nanti Bapak Ibu dapat mempersiapkan portofolio untuk ujian sertifikasinya itu sudah lengkap seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya izin untuk mengambil foto pada pertemuan malam hari ini. Dipersilakan Bapak dan Ibu untuk bersiap. Oke, saya hitung ya 1 sampai 3 ya. Tolong ceria ya Bapak Ibu ya. Fotonya ya, bebas gayanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah baik. Terima kasih kepada Pak Dadang untuk sharingnya pada malam hari ini, Pak. Sampai ketemu ya, lusa ya. Oke, Selamat beristirahat. baik. Yes. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, saya izin untuk mengirimkan seperti biasa ya, Happy Evaluation Form.
Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh langsung mengisi happy evaluation form-nya. Jika Bapak dan Ibu happy dengan pertemuan pada malam hari ini, bisa memberikan kami rating paling tinggi ya, terutama untuk mentornya, yaitu di angka 5. Dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi happy evaluation form-nya. Sudah saya kirimkan di kolom chat Zoom. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi ya di pertemuan selanjutnya, yaitu di lusa bersama Pak Dadang kembali. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi happy evaluation form, boleh meninggalkan Zoom. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu. Selamat beristirahat. Malam Ibu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Izin ya Mbak, selamat malam. Selamat malam semua. Izin, Mbak. Selamat malam, Ibu. Selamat beristirahat. Izin live ya. Baik, Pak. Selamat malam. Live Mbak, makasih. Terima kasih, Bapak. Selamat malam.